PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri, Surya menangkap peluang besar dari meningkatnya permintaan energi bersih di sektor industri. Pemirsa, meningkatnya kebutuhan energi bersih di sektor industri membuka peluang bisnis baru di Indonesia. Salah satunya memanfaatkan ataupun dimanfaatkan oleh PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri. PT Surya Daya Indonesia yang mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga surya atap untuk perusahaan dan kawasan industri, Surya menangkap peluang besar dari meningkatnya permintaan energi bersih di sektor industri. Banyak perusahaan mulai berupaya mengurangi emisi karbon dan beralih ke energi terbarukan untuk mendukung target kelestarian. Salah satu strategi bisnis Surya adalah menawarkan skema solar as a service. Perusahaan menyediakan dan memasang panel surya di atap pabrik tanpa biaya investasi awal bagi pelanggan, sementara klien membayar listrik yang dihasilkan dari sistem tersebut. Sektor manufaktur menjadi pasar utama bagi Surya, karena industri memiliki kebutuhan energi besar dan terus beroperasi sepanjang hari, sehingga pemanfaatan PLTS atap dinilai dapat menurunkan biaya listrik dan emisi karbon. Untuk mendukung ekspansi bisnis, Surya terus menambah proyek PLTS atap di berbagai kawasan industri di Indonesia. Langkah ini sekaligus memperluas kapasitas pembangkit dan memperkuat posisi di pasar energi terbarukan. Pengembangan bisnis PLTS atap juga sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Sektor swasta menjadi salah satu motor utama dalam percepatan transisi energi. Bisnis yang dijalankan Surya menunjukkan bahwa cahaya matahari dapat menjadi sumber energi sekaligus sumber keuntungan ekonomi. Dengan model bisnis inovatif dan permintaan energi bersih yang terus meningkat, industri tenaga surya diprediksi akan menjadi salah satu sektor energi paling menjanjikan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sorotan publik mengenai perbedaan perlakuan pajak antara pegawai swasta dan aparatur sipil negara. Menurut Purbaya, pemerintah menanggung pajak THR bagi ASN karena mereka bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu bagi pekerja di sektor swasta berada di bawah kewenangan masing-masing perusahaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini dijalankan secara adil, termasuk terkait potongan pajak tunjangan hari raya bagi pegawai di sektor swasta. Pernyataan ini disampaikan merespons sorotan publik mengenai perbedaan perlakuan pajak antara pegawai swasta dan aparatur sipil negara. Menurut Purbaya, pemerintah menanggung pajak THR bagi ASN karena mereka bekerja di instansi pemerintahan. Sementara itu bagi pekerja di sektor swasta, kebijakan terkait tunjangan dan fasilitas lain berada di bawah kewenangan masing-masing perusahaan. Menkyu menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat perlakuan pajak terhadap THR di sektor swasta berbeda dengan ASN. Oleh karena itu, jika ada keberatan dari pekerja swasta terkait pemotongan pajak, aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan kepada manajemen perusahaan. Itu proses itu kita menjalankan itu pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung sendiri kan bosnya. Jadi kalau swasta protes ke bosnya juga. Susah kan kita merubah peraturan parsial ini untuk memenuhi kebutuhan satu pihak saja. Purbaya juga menyatakan perubahan kebijakan pajak THR bagi pekerja swasta tidak mudah dilakukan. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengubah aturan yang sudah berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita ke informasi terkait emiten properti raksasa. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 42% sepanjang tahun 2025. Meski laba terkoreksi dari rekor tertinggi tahun sebelumnya, perseroan tetap berhasil melampaui target prapenjualan atau marketing sales di tengah dinamika pasar properti nasional. PT Bumi Serpong Damai Tbk atau emiten berkode saham BSDE membukukan laba bersih sebesar Rp2,54 triliun pada tahun 2025 atau turun dari capaian rekor tahun sebelumnya sebesar Rp4,36 triliun. Penurunan laba ini sejalan dengan pendapatan usaha yang terkoreksi 7,2% menjadi Rp12,79 triliun.
Pihak manajemen menyebut penurunan porsi pendapatan berulang atau recurring income menjadi 14% turut menekan margin laba bersih perseroan ke level 20%. Di tengah penurunan laba, BSDE justru mencatatkan performa positif pada angka prapenjualan atau marketing sales yang menembus 10,04 triliun rupiah. Angka ini sedikit melampaui target awal perusahaan dan tumbuh 3% dibandingkan tahun 2024. Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang menyumbang 42% pendapatan, disusul segmen komersial sebesar 37% yang mencerminkan kuatnya permintaan terhadap portofolio produk perseroan. Kawasan mandiri BSD City tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi 69% terhadap total penjualan. Sejumlah proyek unggulan seperti Nava Park hingga klaster terbaru Via Raya menjadi penerop utama capaian tersebut. Direktur BSDE, Hermawan Wijaya menyatakan bahwa diversifikasi kawasan keluar BSD City seperti Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur terbukti efektif dalam menjaga ketahanan kinerja perseroan di pasar properti tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk melihat peluang kenaikan tarif angkutan laut di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Perubahan rute pelayaran akibat resiko konflik dinilai dapat memberi ruang bagi perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif angkutan. Emiten pelayaran PT Samudra Indonesia Tbk melihat peluang kenaikan tarif angkutan laut di tengah memanasnya kondisi geopolitik global. Menurut manajemen SMDR, risiko konflik di sejumlah wilayah internasional membuat sejumlah kapal harus mengubah rute pelayaran. Perubahan jalur ini dapat meningkatkan biaya operasional dan waktu pengiriman barang. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pelaku industri pelayaran untuk menyesuaikan atau menaikkan tarif angkutan, terutama karena kapasitas angkut dapat terbatas sementara permintaan pengiriman barang masih terjaga. Meskipun terdapat risiko geopolitik, aktivitas perdagangan internasional dinilai masih berjalan, sehingga permintaan terhadap jasa pengiriman dan logistik laut tetap relatif stabil. Sektor pelayaran sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan perdagangan global. Perubahan rute, biaya bahan bakar, dan situasi keamanan menjadi faktor yang dapat memengaruhi tarif dan operasi perusahaan pelayaran. Meskipun konflik geopolitik meningkatkan risiko operasi, kondisi ini juga dapat membuka peluang bagi perusahaan pelayaran untuk meningkatkan tarif angkutan. Bagi Samudra Indonesia, penyesuaian tarif dan pengelolaan rute menjadi strategi untuk menjaga kinerja di tengah dinamika perdagangan global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, emiten layanan kesehatan PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. PT Famon Awal Bros Daya Tbk atau Primaya Hospital Group terus melanjutkan strategi ekspansi jaringan rumah sakit di Indonesia. Setelah meresmikan Primaya Hospital Kelapa Gading pada Januari 2026, perusahaan berencana melanjutkan ekspansi dengan membangun rumah sakit baru di kawasan BSD. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan jaringan layanan kesehatan Primaya di wilayah Jabodetabek. Ekspansi rumah sakit baru diharapkan dapat menambah kapasitas layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasien di kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Manajemen menilai penambahan fasilitas rumah sakit baru dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan pendapatan perusahaan di tengah prospek industri kesehatan yang masih positif di Indonesia. Permintaan terhadap layanan kesehatan diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan medis berkualitas. Kondisi ini menjadi peluang bagi operator rumah sakit untuk memperluas jaringan dan layanan. Langkah Primaya Hospital dalam memperluas jaringan rumah sakit menunjukkan strategi agresif di sektor layanan kesehatan. Dengan penambahan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan, perusahaan berupaya memperkuat posisi di industri rumah sakit nasional sekaligus menjaga pertumbuhan bisnis di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.